Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Shalom, Namo Buddhaya. Menanggapi video permohonan maaf dan klarifikasi dari Ibu Desa, jadi saya pribadi sudah mengikuti video daripada permohonan maaf dari Ibu Desa Made tersebut. Jadi kalau kita lihat permohonan maaf tersebut adalah pada tanggal 17 April 2021. Yang dimana di sini pada saat permohonan maaf beliau itu sudah dihadiri oleh pendeta Sulinggi Hindu, begitu juga Dirjen Hindu, begitu juga PHDI Pusat, dan juga ada beberapa masyarakat umum. Dari video tersebut saya menangkap beberapa pokok permohonan maafnya. Jadi Bu Desa sudah mengakui daripada kesalahan dan kelalaian beliau atas perkataan yang diucapkan pada saat dia melakukan tausiah. Jadi jika saya lihat Ibu Desa sudah memohon maaf, jadi saya juga ikut merasakan bahwa Ibu sudah merasakan bersalah, memiliki rasa bersalah. Jadi kita juga tahu bahwa dalam ajaran agama Hindu kita ketahui kita harus saling memaafkan. Kita harus saling memaafkan, begitu juga dengan siapapun kita harus memaafkan. Jadi siapapun itu pasti saja pernah berbuat salah. Jadi saya memaafkan apapun itu dari perkataan maupun pikiran serta perbuatan yang setelah dilakukan. Selain itu, beliau juga meminta agar kami sebagai masyarakat Hindu agar menyikapi dari permohonan maafnya itu yaitu dengan rasa kekeluargaan. Tapi kami sebagai masyarakat Hindu yang hidup juga di negara hukum, tentu dengan atas dasar Undang-Undang Dasar tahun 45 pasal 1 ayat 3, Indonesia adalah negara hukum. Maaf sudah kami terima, namun bagi saya pribadi proses hukum tetap jalan. Jadi untuk apa hukum itu ada? Jadi hukum tersebut adalah untuk mengatur daripada kehidupan masyarakat. Nah, jadi saya harapkan aparat-aparat penegak hukum yang memiliki wewenang, memiliki kapasitas di bidangnya, mohon agar kasus ini bisa diselesaikan dengan prosedural yang sudah ada dan juga dengan transparansi. Kita lihat bahwa di masa pandemi ini bukanlah hanya inilah masalah kita. Di masa pandemi ini kita tidak membicarakan tentang agama maupun politik. Kita adalah membicarakan tentang isi perut. Jadi permasalahan kita adalah permasalahan agama. Selain masalah agama, kita masalah ekonomi. Jadi marilah kita jadikan pelajaran dari kasus ini. Semoga kedepannya kita sebagai bagian dari NKRI bisa lebih menjaga toleransi dan kedepannya akan semakin baik dengan Mulat Saririn. Maka dengan itu juga saya sangat mengapresiasi dari Ibu Desa, cuman proses hukum tetap jalan. Mungkin sekian, dan juga akan saya tampilkan video dari klarifikasi beliau agar pemirsa juga tahu. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dirjen, yang saya hormati
yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Umum dan para pemuka agama yang saya tidak sebutkan satu persatu begitu banyaknya. Yang terhormat Bapak para selingi pendeta, pandita dan pimpinan kita, Parisade Hindu Dharma Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan Hindu tingkat nasional, Majelis Desa Adat Provinsi Bali, Organisasi Kemasyarakatan Bernapaskan Adat dan Agama di Bali, Ketua DPD Raja Diti Hindu Indonesia Provinsi Bali, segenap masyarakat dan umat Hindu dan saudara-saudara saya, keluarga kami, saya pribadi yang saya cintai. Salam sejahtera teriring doa. Semoga Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam perjalanan tugas sehari-hari dapat menjalankan dalam sehat walafiat. Sehubungan dengan viralnya pernyataan ceramah saya di media sosial mengenai tema saya waktu itu ceramah, kenapa saya masuk Islam. Para pencari Tuhan yang telah menyinggung masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu di Indonesia, maka dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Instruksi. Pakai masker atau apa namanya? Cadar. Cadar. Kalau masker kalau bisa dibuka kalau terkena. Biar sama pada saat dia juga ceramah di depan orang. Ya, supaya kelihatan. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih. Baik, dengan kerendahan hati saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Saya tidak bermaksud dan tidak memiliki niat untuk menista dan mengolok-olok agama Hindu dan masyarakat atau umat Hindu. Hal itu terjadi semata-mata disebabkan karena kelemahan dan kelalaian yang saya miliki. Setelah memperhatikan masukan, saran dan kritik dari berbagai pihak, maka dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya mengakui dan menyadari bahwa pernyataan saya telah menyinggung dan melukai masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta kehidupan bersama antar umat bersama beragama yang harmoni di dalam masyarakat kita. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf kepada segenap masyarakat atau umat Hindu dan pemuka agama Hindu serta segenap masyarakat Indonesia atas pernyataan saya yang keliru. Saya akan bertanggung jawab terhadap semua akibat yang ditimbulkan oleh kelalaian dan kesalahan saya ini. Namun demikian, saya sangat berharap masyarakat atau umat Hindu beserta masyarakat Indonesia dapat menerima pernyataan permohonan maaf saya ini dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Demikianlah permohonan maaf saya ini disampaikan dengan penuh kesadaran dari hati lubuk yang paling dalam, tanpa ada paksaan dari siapapun, dan kejadian ini telah menyadarkan saya untuk tidak mengulangi lagi. Ini merupakan suatu pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.